Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Aba ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Diberkati Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat pada pagi hari ini, baik di gereja ini maupun yang di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Terpuji Engkau ya Tuhan, Kau ialah Rajaku. Dimuliakanlah nama-Mu pada pagi hari ini. Sampai yang menyebabkan kebenaran firman-Mu, urapi, berkati, lain Tuhan Yesus. Berserahkan roh tubuh jiwa hamba dalam tangan-Mu. Biar berilah hamba ada penguasaan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong hamba, yang menopang hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Roh Kudus oleh hamba, buat jemaatmu tempat ini, buat jemaatmu di rumah. Dan segala yang hamba sampaikan berasal daripada Engkau adanya. Terima kasih Bapak di sorga yang siap mendengar firman masyarakat berkata, Amin. Silakan duduk. Halo. Halo. Selamat pagi. Pagi. Oke, yang di rumah, yang mengikuti live streaming, selamat pagi, salam. Halo. Yang di gereja, yang di rumah, luar biasa. Beberapa kita yang ada, saudaraku, tetap bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Hari ini, saudaraku, saya merasa semakin melekat kepada Tuhan, semakin ingin mendekat kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, situasi kondisi seperti saat ini, anak-anak Tuhan harusnya semakin mendekat. Amin. Jangan semakin menjauh, semakin merapat kepada Tuhan. Karena Dia sumber pertolongan kita, saudaraku. Berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Itu pena gembala kita, saudaraku. Jadi sesuai pena gembala, berpegang teguh pada Yesus, tepat pena ini Tuhan berikan kepada Pak Gembala, sangat cocok dengan situasi seperti saat ini, saudaraku. Gak ada pegang lain, gak ada yang bisa kita andalkan saat ini, saudaraku. Yang bisa kita andalkan hanya Tuhan Yesus, amin. Dia tempat kita berpegang teguh, bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu, bukan posisimu seperti yang banyak bicara minggu kemarin. Gak ada pegangan kita selain Tuhan Yesus. Bersyukur kita di tempat ini, iman kita sangat dibangun dan dikuatkan oleh pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh hambanya, saudaraku. Kalau mungkin tempat lain kita bisa goyah, dan goyah banyak juga, saudaraku. Yang takut banyak juga. Tapi saya yakin jemaat di sini tidak ada yang takut. Amin. Amin. Kalau sudah takut, maka sudah tidak datang ke gereja ini. Haleluya. Mari, saudaraku, mari kita buka, saudaraku, di Matius 10 ayat 28 sampai 33, saudaraku. Kalau sudah menemukan, sudah dapat berdiri, saudaraku. Kan? Oke. Saya baca ayat pertama, saudara mengikuti nanti ada itu masalah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seluit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Sama-sama. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Silakan duduk. Saudaraku, berikut hari ini saya kasih tema jangan takut, saudaraku. Karena ketakutan yang membuat kita bisa menjauh dari hadiratnya, saudaraku. Ketakutan membuat kita lemah. Ketakutan itu membuat kita semakin terpuruk, bukan semakin maju. Jadi saudara-saudara terkasih Kristus, pesan Tuhan hari ini, jangan takut. Saya ingat sekali, sambil berulang-ulang Pak Gembala juga dengunkan, jangan takut. Karena tidak ada apapun yang kita dapat kalau kita takut. Jangan takut dengan suasana saat ini, saudaraku. Jangan takut dengan situasi yang buruk. Jangan takut dengan intimidasi. Jangan takut dengan segala serangan-serangan maut. Karena kita memiliki roh yang lebih besar daripada alam. Roh yang ada di muka bumi. Amin. Amin, saudaraku. Kita memiliki roh yang lebih besar. Tuhan sedih berpesan, aku menyertaimu sampai kesudahan.
perlu takut, tidak usah bimbang, tidak usah bingung, tidak usah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau tidak usah takut, saudaraku, banyak hal yang membuat kita takut saat ini, saudara. Di luar sana banyak orang ketakutan. Dia aja berdoa nggak mau datang, dia aja ke gereja nggak mau datang. Apalagi ketakutan. Yang mau takut apa, saudaraku? Bukan hanya tentulah, saudaraku, tapi intimidasi di sekeliling, saudaraku. Aku ditangkap nanti. Dari mana ditangkap gitu? Loh, saudaraku, kita ini ibadah mengikuti standar. Ada jarak, cuci tangan, nggak usah takut. Terbukti beberapa kali berdoa, kita selalu datang. Jadi saudaraku, akan terlihat iman akan terlihat seperti itu. Orang akan melihat, dan orang juga akan melihat siapa yang masih lekat dan siapa yang masih setia kepada Dia. Masuk saudara sama diri saudara takut. Diri tidak membunuh saudara. Percaya sama saya, gak akan membunuh saudara. Tapi rasa ketakutan itu membunuh. Suatu kali di Italia, saudaraku, seorang gadis yang sudah positif, karena sebenarnya bisa dirawat, saudara, dia digantung diri di balkon, takut menulari keluarga. Saya tak pasal takut membunuh diri, digantung diri di balkon rumah. Ketakutan akan membuat saudara semakin terpuruk. Saya jangan dengarkan isu-isu di media sosial. Saudara semakin banyak membaca media sosial, saudara semakin ketakutan. Saudara harus jelas sumbernya. Kalau mau membaca media sosial, baca yang jelas sumbernya. Jangan asal-asal baca, jangan asal-asal diikuti, jangan asal-asal dengar. Itulah mentah-mentah tanpa disaring. Banyak sekali orang yang membuat kita ketakutan saat itu. Kalau boleh saya kasih tahu sama kita semua, negara Indonesia itu masih negara yang aman. Negara kita posisinya di saat ini 33. Nomor 1 masih Amerika. Terbanyak mengalami suspek. Nomor 1 itu Amerika, kedua Spanyol, ketiga Rusia, lalu diikuti Ukraina, Brasil, dan Italia. Indonesia itu masih jauh, nomor 33, masih aman. Bahkan Pak Presiden kita dipuji oleh negara lain dalam melakukan PSBB, saudara. Apa itu PSBB? Jangan nggak ngerti asal-asal PSBB, saudara. Ada yang ngerti PSBB? Pembatasan sosial berskala besar, saudaraku. Jangan orang ikut lockdown. Ini lockdown. Nggak ngerti lockdown apa, saudara. Kita melihat politik-politik busuk saat ini. Minta negara di lockdown. Itu hanya ingin membuat negara kacau, saudaraku. Mereka mencari simpatisan agar mereka dipuji masyarakat. Saat ini kita berdoa ke pemerintah yang sah, saudara. Kita menguatkan pemerintah yang sah. Jangan ikut memperkeruh suasana. Keputusan Pak Jokowi membuat PSBB ini sangat tepat. Kalau di lockdown negara sebesar kita ini, saudara, mau jadi apa? Perhatikan di India. Baru berapa hari sudah ada yang mati pun dengan sakit. Coba, China di lockdown wajar. Pemerintah mensuplai segala sesuatu. Jerman lockdown, negara mensuplai, Inggris mensuplai. Negara kita mau gimana, saudara? Saat ini pun pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat dengan membantu berbagai anggaran. Kita perhatikan. BPJS naik ribut. Kita pasti ribut, saudara, ya. Kalau nggak mampu di kelas 1 kelas 2, turun ke kelas 3. Nggak mampu ke kelas 3, minta kit. Kita sehat dan gratis. Kalau nggak malu, saudara, ya. Jangan ikutan, saudara. Di luar sana banyak orang mau ikut pemerintah. Berkata itu, Presiden itu dibully habis-habisan. Waduh, saya kasihan sekali, saudara, melihat orang seperti itu. Mereka menggunting kain dalam lipatan atau memancing ikan di air keruh sengaja, saudara. Kenapa? Ingin memojokkan pemerintah yang sah. Mereka ingin parah. Padahal semakin mereka mengeluarkan statement yang nggak benar, semakin masyarakat yang pintar itu akan membenci mereka.
Nah, kita nggak usah ketakutan saudara dengan hal seperti itu. Saya yakin mungkin bulan ini sudah bagus semua, sudah stabil semua. Kita perkatakan yang baik-baik, kita perkatakan yang positif-positif, saudara. Amin. Minggu ini pun sedang ada korban. Saya yakin yang sakit itu pasti Tuhan sembuhkan. Lalu kalau saudaraku orang bicara masalah ini, saudaraku jangan lagi memperkeruh suasana. Oh iya, oh benar. Oh di Batam sakit. Ya ada sakit, tidak jelas. Memang orang banyak isu memperkeruh suasana, akhirnya kita ketakutan, akhirnya kita semakin menjauh, saudaraku ya. Bayangkan saudaraku, dari 200 lebih negara yang terinfeksi di saudaraku, negara kita yang besar seperti ini hanya menempati posisi 33. Seperti itu di negara kita. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, saudaraku ya. Ketakutan berlebihan akan membuat kita hidup gagal fokus. Nah itu efek dari ketakutan, saudaraku. Gagal fokus karena firman Tuhan. Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang baik kepada kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Lebih senang mendengarkan medsos, lebih senang mendengarkan isu, lebih senang mendengarkan gosip. Saudara gagal fokus dari itu, saudara. Perhatikan, gagal. Jadi goyang gitu. Puji Tuhan, kita mempunyai Pak Gembala yang luar biasa, berani saat suasana seperti masih bisa membagikan sembako keliling-keliling. Saya saudara saat juga Bapak Gembala kita saudara angkat tangan. Jadi saudaraku, untuk keluar aja kadang orang takut, saudaraku. Pergi kemana takut gitu. Loh, ke pasar itu loh, tempat tadi lebih kotor sebenarnya, menjorok daripada gereja, daripada ibadah. Tapi kenapa orang yang senang lebih ramai juga di pasar berbelanja? Tapi saudaraku, hal seperti itu harus kita takutin ya. Karena mereka seperti saudaraku hanya berganti karena droplet yang menular pada orang yang sudah positif. Orang itu pun mungkin sudah pernah keluar negeri, seperti keliling-keliling kemana-mana gitu. Tetapi dia nggak gampang menular itu, saudara. Jarak 1 meter atau 1,5 meter dia nggak akan mengenai kita. Nah, tetapi kita boleh berjaga-jaga. Kita tidak takut, tapi kita boleh berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Berjaga-jaga itu jangan konyol juga, saudaraku. Kita dah tahu misalnya tempat keramaian itu sangat berbahaya, kita datangi terus. Kita mesti keluyuran kemana-mana gitu. Itu juga salah. Lalu apa yang membuat kita gagal fokus di saudaraku? Ketakutan tadi satu. Lalu kita juga saudaraku menjadi apa? Drop. Bisa drop kalau kita ketakutan saudaraku. Seperti saya bilang beberapa minggu lalu, imun tubuh kita ini kalau kita takut terus saudaraku, dia akan menjadi drop. Karena daya kekebalan tubuh kita ini berkurang, gampang terserang penyakit. Jadi saudara harus betul-betul mengimani bahwa saudara itu kuat. Amin. Saudara gak usah takut ada sesuatu. Dengan menjaga apa, saudaraku? Kondisi juga harus saudara jaga, seperti saya bilang tadi. Kita juga harus jaga kondisi seperti jaga makanan, pola hidup kita, pola sehat. Maksudnya tidur teratur, hidup bersih, makan vitamin banyak, buah-buahan dan sayur. Itu penting, saudara. Jangan buat saudara setelah saat ini seperti sekarang kita malah tidur suka-suka, kurang tidur, makan juga suka-suka, tidak teratur. Hanya saudara yang rugi, saudara yang sakit, bukan orang lain, ya kan? Nanti sedikit pilek, ada sedikit bulu, wah, aku udah kena corona nih katanya, ketakutan sendiri. Padahal saudara, belum tentu saudara kena, baru bulu sedikit, aduh, aku gimana ya? Ketakutan sendiri, panik sendiri gitu, nggak usah panik.
Dalam menghadapi situasi saat ini, jangan panik. Kalau saudara panik, saudara rugi sendiri. Lalu yang kedua, saudaraku, teguhkan hatimu, saudaraku. Mari kita buka di Ulangan 31 ayat 6, saudaraku. Salah satu membaca untuk saya. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan, kuat dan teguh, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Semakin kuat iman kita, semakin teguh iman kita, maka kita akan tidak goyahkan. Maka satupun kabar angin apapun yang kita dengar, itu semua tidak akan mengganggu konsentrasi kita terhadap Tuhan. Amin. Saya berharap semakin situasi seperti ini, jemaat Tuhan semakin lekat kepada Tuhan, bukan malah semakin menjauh, bukan malah semakin lebih fokus ke medsos daripada ke firman Tuhan. Jam doanya diperbanyak. Amin, saudaraku. Yang ketiga, jangan tawar hati, saudaraku. Efesus 3:13. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudaraku, dengan kondisi ini kita jangan tawar hati, tetap bergairah dalam Tuhan. Amin. Tetap bersuka cita, tetap kita semakin lekat, semakin senang berhubungan sama Tuhan. Komunikasi lewat doa kita, lewat firman Tuhan, kita berhubungan baik erat kepada Tuhan. Saudaraku, jemaat juga sesama jemaat harus saling mendoakan, saling menguatkan. Kita doakan pemimpin rohani kita, sebab kalau pemimpin kita lemah atau goyah, maka itu akan berimbas kepada kita semua. Amin. Maka kita harus berdoa buat keluarga, pemimpin rohani kita, baik keluarga, istri, rumah anaknya, ekonominya. Karena saudara, berefek semua efek domino. Kalau pemimpin lemah, maka bawahan juga lemah. Maka saya nampak Asik selalu tampil prima, walaupun karena Asik pilek, tapi dia nggak mau ngomong, dia sepertinya sehat-sehat saja. Kita tidak kuat melihatnya. Coba aja Pak Asik datang, kita pasti lagi sudah. Gimana nih kita nih, Pak? Nanti ibadah nggak? Jangan ibadah saudara gagalkan gara-gara agama sakit juga. Puji Tuhan, kita doakan Pak, kepala kita, pemimpin rohani kita, gitu. Siapapun benar-benar kita doakan. Kita saling menguatkan dan saling menopang dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, jaga apa, saudaraku, cari wajah Tuhan. Ini dua tawarin 3 ada saya berdoa. Cari wajah Tuhan. Dua tawarin 7 ayat 3 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jelas janji Tuhan bagi kita. Amin. Sampar apapun Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan, untuk memperkuat iman kita, untuk meneguhkan iman orang-orang percaya, atau menyaring orang-orang di dalam Tuhan. Tidak seberapa sabar yang kita alami, saudaraku. Kita perhatikan, kita membaca sejarah di Spanyol itu, saudaraku. Tahun berapa itu, saudaraku, di Spanyol? Tahun 1918, saudaraku. Berapa juta jiwa yang habis? Sekitar 50 juta habis. Dihantar oleh flu Spanyol namanya. Sekarang baru 3 per hari ini, satu dunia yang habis per 330 sekian, saudara, yang kena 313, 216 jiwa yang meninggal. Ya, 313.000 jiwa, 216 jiwa. Tapi nggak banyak. Dia Spanyol 50 juta. Lebih ketakutan kita saat ini pada dulu mungkin, saudara, ya. Lebih panik saat ini mungkin. Jadi roh yang membuat kita takut itu lebih besar. Saat ini makanya hilangkan rasa itu, saudara. Cari wajah Tuhan. Kalau kita membesarkan roh ketakutan kita, maka Tuhan akan semakin dikecilkan. Dan semakin Tuhan dikecilkan, kita semakin menjauh dan semakin goyah. Kita yakin cuma di sini tidak ada kata amin.
dini hari sudah beribadah secara cari wajah Tuhan. Tuhan berjanji cari wajah Tuhan katanya. Aku berjanji sabar di antara umatku katanya. Umatku di atas namaku disebut merendahkan diri. Kita rendahkan diri berdoa mencari wajah. Bertobat dan berbaik dari dalam hidup kita. Kalau kemarin hidupnya mungkin susah berbagi, saat ini berbagilah. Jangan memikirkan diri sendiri. Sebab harta tidak akan dibawa kemana-mana. Suatu kali kesaksian seorang pengusaha besar, setelah dia positif, tetapi dia sembuh, puji Tuhan. Dia mengatakan ternyata uangku tidak berarti. Sia-sia saja. Akhirnya dia luar biasa menabur di dalam Tuhan. Tadi agak susah menabur sudah. Puji Tuhan, saat ini saya melihat gerakan gereja-gereja sangat luar biasa, membantu orang-orang melalui sembako, memberikan berbagi sembako, ada berbagi makan gratis, puasa gratis, luar biasa. Yang saya lihat banyak anak-anak muda bergerak. Itulah anak sejahtera, amin. Kita sejahtera bisa seperti itu. Mungkin saudara enggak banyak memberi. Seberapa mampu saudara memberi, itu yang terbaik. Kabulkan berkat itu saudara. Itu saya saudara, memang suasana saat ini nggak segampang dulu tadi saudara. Saat ini bahkan saudara banyak yang non-job, bayar lagi terpaksa korek tabungan saudara. Yang bekerja tenang-tenang saja saudara. Ya mungkin PNS tenang-tenang saja ada. Mereka usaha ini harus berdoa dan berlutut merendahkan hati. Wah tadi kan, waduh tadi mobil datang lagi, masuk nggak ada. Tunggu janji tinggal janji saudara, katanya bisa restrukturisasi, bisa bayar jadi rendah. Bulan nggak turun-turun biasa. Ya udah kita ikutin aja prosedurnya ya kan. Kita tetap bayar utuh, walaupun hasilnya minus atau. Saya nggak akan goyah. Saya yakin uang itu milik Tuhan Pak. Saya percaya Tuhan juga bisa membuka jalan Pak. Kalau saat itu izinkan supaya kita semakin mendekat kepada-Nya. Izinkan kita kesulitan, izinkan perekonomian seperti ini. Bukan hanya Indonesia yang ada, seluruh dunia, bahkan di Arab Saudi saat ini saudaraku, saya baca yang itu dari sumber bisa dipercaya, mereka menaikkan pajak 3 kali lipat. Mereka memotong gaji PNS. Indonesia masih memotong anggaran yang dipotong, udah heboh semuanya, belum memotong PNS, baru naik BPJS belum dikit pajak. Negara kaya seperti itu bisa goyah. Nah, saya ada kabar baiknya saudaraku, saat situasi seperti ini Amerika Serikat akan memindahkan sekitar 20 lebih perusahaannya di Indonesia. Perusahaan farmasi yang saat ini berada di Cina mau pergi ke Indonesia. Itu kabar baik. 20 lebih itu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Rencana saudaraku di daerah Brebes, apa Batam, kita berdoa, amin. Masih ada besar-besar datang ke Indonesia. Kita percaya saja. Artinya di soroti dunia itu sorot Vietnam atau Indonesia. Walaupun Afrika sedang terbuka saat ini, Afrika juga membuka diri, tapi keamanan jauh aman di Indonesia. Sekarang biaya tenaga kerja di Indonesia termasuk murah. Daerah Brebes itu serap daerah Jawa sana, kalau saya di bawah 2 juta itu kan. Batam ini kendalanya UMK terlalu tinggi. Lalu demonstrasi yang sering diadakan itu membuat investor membenci satu daerah dan bangga dengan demonstrasi demo-demo, investor akan pergi dan berakhir. Saya pernah dapat pesan satu investor pergi ke Vietnam gara-gara sering demo di Blok.
Dengan cara apa saudara mencari wajah Tuhan, saudaraku? Membaca firman Tuhan lebih banyak lagi. Yang dulu mungkin hanya satu pasal, saya suruh Igan maksa baca 10 pasal. Walaupun gagal, saudaraku, agak-agak bagus. Saudara, 10 pasal masing-masing di dalam penyembahan. Walaupun berat, mereka ikuti, tapi sekarang turun lagi, saudara. Saya kelonggaran. Oke, jangan banyak. Capek banget. Banyak yang tanya macam itu, saudara. Semakin banyak firman di pikiran saudara, semakin banyak firman dalam hati saudara, beribadah yang baik akan semakin baik di hati saudara. Amin. Tetapi semakin banyak berita-berita kosong, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak membangun, yang saudara baca, yang saudara lihat, yang saudara pikirkan, maka semakin parah, semakin kotor polisi hati saudara. Berbalik ke ketakutan tadi, saudara lemah. Yang kedua, saudara, jam tayang doa saudara perbanyak juga. Yang bisa doanya paling banyak 5 menit. Nah, capek kan itu. Sama lagi, saudara. Yang kadang-kadang cuma berdoa mau makan aja, saudara. Tuhan kuduskan makan ini kan. Oke, saat ini doakan setiap waktu saudara bisa berdoa. Entah saudara bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, bangun mesbah keluarga itu berulang saya ingatkan, karena lewat mesbah keluarga lah ada seperti katakan Amin, saudara. Karena setiap pemerintah berkata aku pemerintah berkat di mana terjadi kerukunan, karena rukun akan diberikan berkat. Jadi saudara, kalau mesbah sudah terbangun, otomatis kerukunan akan datang. Amin. Karena saudara, anak-anak Tuhan lupa dengan Tuhan, dia sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saya diberkati dengan mesbah keluarga Pak Gembala setiap pagi yang bangun jam 5 waktu kami hanya mau tidur saja berdoa juga. Pagi kira aku jangan udah bisa kompak karena tidurnya apa doa. Saya akan mengajari mereka semakin dekat lagi. Mana dari pagi tidurnya bisa itu dan dia sudah belum doanya singkat sudah apa? Sudah apa? Saya tertata bagaimana nah itu aja sudah bisa bersyukur ya, bisa berdoa. Amin. Bisa berdoa seusia seperti itu. Saya dulu seusia itu masih apa yang saya kerjakan masih kemana-mana saya. Nah, saya berdoa perbuatan baca firman pun tidak tahu dia bisa, tapi dia nggak pernah apa dia pegang. Saya bacakan dia meniru itu saya bacakan. Saya bacakan. Dan yang ketiga, saudara, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan sudah kita peroleh dengan cuma-cuma. Jangan sia-siakan. Amin. Jangan seperti itu. Kita menjaga. Tidak boleh lagi main-main dengan segala kita masalah kita jangan lagi cuma jangan banyak masalah karena kita hidup masalah kubur semua mempunyai masalah kita dengan yang baik. Kalau saudara mau maju, kalau saudara mau Tuhan semakin memberkati saudara, jangan kerjakan keselamatan kita. Jangan mentang-mentang aku sudah selamat, sekali selamat, sudah berbuat dosa lagi, berbuat sesuka hati tanpa memikirkan rambu-rambu dalam firman Tuhan. Suka nggak bisa. Saudara sudah berbuat sama gratis dengan cuma-cuma darahnya yang mahal. Jangan sia-siakan pengorbanan itu bagi kita, saudara. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan salibkan Yesus kali kedua berdosa kita. Memang dia maha pengampun, saudara. Mentang-mentang dia maha pengampun, saudara berbuat dosa, minta ampun. Rugi, saudara. Namanya maju dari tempat nanti. Mungkin saudara nggak merasa nggak berdosa, perbuatan kecil merasa berdosa, lama-lama mereka perbuatan besar. Paling gampang memberitahu berdosa adalah lidah.
kuasailah lidahmu, saudara. Amin. Kalau lidah kita ini memperkatakan firman, memperkatakan berkat, tetapi dalam lidah yang sama kita bisa mengutuk orang, memain orang. Itu sia-sia ibadah kita. Dengan lidah sama kita mengumpat orang di belakang. Kalau kita nggak sehati, kalau kita nggak suka, kita belum mencibir orang. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Bahkan kata Thomas, tembok pun bisa berbicara. Ada tertulis tembok pun bisa berbicara. Mereka katakan mereka lakukan. Jadi ada cuma seperti itu. Kuasai lidah, kuasai hati, kuasai pikiran, saudara, untuk menjaga kesamaan. Berkatakan hal yang positif dan benar. Berkatakan hal yang positif dan benar. Berulang-ulang saudara memperkatakan hal yang benar, yang itu akan menjadi habit saudara. Amin. Kalau saudara berulang-ulang menggosip hal yang tidak benar, saudara berulang-ulang memperkatakan yang sia-sia, akhirnya itu bisa jadi habit juga dalam kehidupan saudara. Jadi terpikir juga. Contoh di medsos berulang-ulang isu PKI di mungkin. Padahal nggak ada saudara PKI di Indonesia. Tapi kelompok tertentu yang ingin memperkeruh suasana, dia bangkitkan isu PKI. Tenaga Cina datang, dibilangnya PKI, datang ke Indonesia. Kan lucu. Tenaga ahli Cina mau dimasukkan ke Indonesia untuk membangun beberapa instalasi hal penting buat negara kita, dan itu akan mempekerjakan banyak orang. Tapi ketika orang Cina nggak masuk, orang-orang itu juga harus bekerja. Karena tenaga ahli dari sana, mereka yang menetapi apa yang dikerjakan. Kan kita tahu bisa PKI, Cina atau asing dan macam-macam. Tidak membangun. Kalau menemukan aku ngomong ini, saya tidak membangun. Apa yang saya blok? Saya bantu. Kita memblok aku. Pak, kita sama-sama memblok akun yang tidak baik. Saudaraku, kalau saudara menemukan hal yang tidak baik di medsos, langsung blok akun. Saya akan berikan kita semua. Blok. Laporkan spam atau kekerasan atau rasis. Apalagi berkorban mengenai memojok-mojokkan hamba-hamba Tuhan, mengenai pemerintah, mengenai bertuhan. Wah, kita blok aja udah. Ngapain gitu? Itu merusak. Ya supaya anak-anak dirusak oleh hal seperti itu. Amin, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, Yesaya 30 ayat 15. Coba kita buka. Saya bukan, saudaraku. Oke, saya baca semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami akan mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudaraku, Tuhan ingin kita apa sih, saudaraku? Tinggal tenang dan percaya. Amin. Maka kita akan selamatkan, saudara. Kalau kita gerasa gerusuk, kita sudah tahu lawan kita, saudara. Kita sudah mengerti. Harus kita kenali dulu lawan kita siapa. Nah, kalau kita tidak tinggal tenang, bagaimana kita mau tahu lawan kita siapa? Jangan latah, saudara, yang ikut-ikutan, saudara. Ya, saudaraku, saya simpulkan kepada kita pada pagi hari ini, promosi tonight. Tidak perlu takut, saudara, dengan apapun. Kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Cari wajahnya, saudara. Andalkan dia dalam segala perkara. Amin, saudaraku. Maka kau akan dimenangkan. Maka kau akan menjadi pemenang, saudaraku, dalam segala hal. Amin, saudaraku. Kita naikkan satu lagu. Elsa dan
Kudus, Engkaulah yang menjadi pelindung kami, Engkau memberkati kami, Engkau yang melindungi kami segala bahaya celaka serta maut. Semua sesuatu tersinggung ya Tuhan. Tapi kami percaya orang-orang yang cari wajah-Mu akan diselamatkan. Di dalam nama Yesus, seluruh jemaat gereja GBI Nusa bermain. Tidak ada satu pun yang sakit, tidak ada satu pun yang takut. Mereka dikuatkan, mereka dipenuhi dengan kasih dan rahmat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat ini, baiklah Tuhan, baik hamba-Mu jemaat ini Tuhan Yesus, dalam pertolongan perlindungan-Mu. Oh, segala sesuatu itu kami serahkan dalam tangan-Mu. Memang Tuhan Yesus kami dalam keadaan kesulitan, tapi kami percaya Engkaulah jalan keluar, Engkau sumber jawaban kami, Engkaulah jawaban